Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bunda semua? Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini bersama saya Dr. Zule di channel Dr. Zule, dan kali ini adalah satu momen yang sangat-sangat menyenangkan karena ini adalah perdana kita bertemu dalam satu program, yaitu program 1 tahun menuju pernikahan bahagia. Program ini adalah program yang sengaja saya susun khusus untuk membantu para bunda untuk bisa menggapai pernikahan yang bahagia. Nanti dalam program ini akan ada sekitar 50 materi yang akan dibagikan di channel saya, di channel YouTube Dr. Zule, dan akan diupload setiap akhir minggu. Gitu. Dan kemudian kenapa sih mungkin bunda bertanya-tanya, mengapa saya memilih materi ini untuk disampaikan pada tahun 2022? Karena saya berharap bunda-bunda bisa lebih nyaman dalam menjalankan berbagai tugas. Tugas kita banyak, ada tugas pengasuhan, ada tugas rumah, ada tugas pekerjaan, tugas di lingkungan, dan lain-lain. Dan dengan pernikahan yang bahagia, mengerjakan tugas itu akan terasa lebih mudah. Mengapa? Karena ketika kita pernikahannya bahagia, perasaan kita lebih enjoy, lebih nyaman, sehingga ketika mengatasi berbagai masalah, konflik, dan lain-lain akan lebih mudah dan lebih nyaman. Kemudian ketika pernikahan kita bahagia, kita kompak dengan suami, sehingga kita bisa kerjasama. Nah, ketika kerjasamanya bagus, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan kita di berbagai sisi kehidupan. Mungkin para bunda bertanya-tanya nih, kira-kira pernikahan saya bisa berubah nggak ya gitu, suami aku bisa berubah nggak? Nah, para bunda semua, pertanyaan ini juga muncul pada diri saya gitu ketika menjalani pernikahan dari tahun 2022 dan menjalani berbagai macam permasalahan yang sulit untuk selesai gitu, masalah perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kemudian kurang perhatian dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang cukup sering ada rasa putus asa di sana ya, rasa bagaimana kita sepertinya tidak akan ada perubahan gitu. Nah, kemudian titik yang paling rendah saya alami di tahun 2016 pada bulan Februari, yang sampai waktu itu ada ucapan untuk bahasa perpisahan. Nah, sejak tahun 2016 itu, di momen tersebut, itu justru jadi titik balik ya. Kenapa? Karena dari mulai waktu itu saya ditanya, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya akan menghentikan pernikahan ini atau melanjutkan gitu. Dan kemudian saya memilih untuk melanjutkan, dan ketika melanjutkan itu saya mulai mencari ilmunya, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Nah, waktu itu saya bertemu dengan ilmu-ilmu pernikahan, kemudian saya praktekkan, dan alhamdulillah di tahun 2019 saya bisa merasakan yang namanya pernikahan bahagia. Oke, baik para bunda, coba bayangkan ya, coba bandingkan antara 2002 sampai 2016 saya menjalani pernikahan saya dengan berbagai macam permasalahan yang sulit untuk selesai, berulang lagi selama 14 tahun. Bandingkan dengan tahun 2016 sampai 2019 saya mempraktekkan ilmu pernikahan, dan ternyata Masya Allah dalam hanya 3 tahun bisa mencapai pernikahan yang bahagia. Nah, ternyata para bunda, kesimpulannya adalah benarlah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita menjalani sesuatu tanpa ilmu, kita seperti berada dalam kegelapan. Ketika berjalan dalam kegelapan, kita bisa nabrak kanan, nabrak kiri gitu, kita bisa tersesat gitu. Nah, tapi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan ilmunya, kita bisa jelas apa yang harus dikerjakan kan. Jadi semua permasalahan para bunda ada jawabannya, ada ilmunya, termasuk pernikahan ini. Dan saya yakin bunda juga bisa membuat pernikahan bunda menjadi bahagia.
atau yang sudah bahagia bisa lebih bahagia lagi. Nah, materi-materi yang ada nanti dalam program 1 tahun menuju pernikahan ini adalah ringkasan dari proses pembelajaran saya selama 3 tahun. Jadi dari ilmu-ilmu pernikahan tersebut saya pilihkan 50 materi, dan materi ini juga dibahas oleh tim rumah parenting. Jadi dipilihkan urutannya supaya nanti para bunda nyaman gitu untuk mengerjakan secara bertahap. Begitu. Nah, kemudian ini kalau ada pertanyaan ya, kalau ayah boleh nggak ikut materi ini? Materi ini silahkan disimak oleh para ayah, dengan silahkan nanti untuk materi-materinya istilahnya kalau ini untuk para bunda tinggal disesuaikan khusus untuk para ayah. Jadi silahkan juga disimak oleh ayah. Kemudian tips persiapan untuk bisa mengikuti materi ini dengan baik supaya hasilnya nanti optimal. Yang pertama, para bunda silahkan mempunyai buku catatan khusus. Buku catatan ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang menurut bunda penting. Silahkan dicatat di buku tersebut. Karena ini untuk 1 tahun, silahkan beli bukunya yang cukup tebal. Itu kemudian yang kedua, nikmati materinya dengan fokus dan lengkap supaya nanti pemahamannya lengkap, nggak sampai gagal paham. Yang ketiga, nanti akan ada tugas di setiap materi yang saya berikan, dan silahkan para bunda mengerjakan tugas itu sebisanya. Tugas ini sebenarnya tidak wajib bunda boleh kerjakan atau tidak, tapi untuk yang mengerjakan insya Allah nanti akan mendapatkan manfaat dari pengerjaan tugas tersebut. Oke, baik, demikian untuk persiapan mengikuti materi program 1 tahun menuju pernikahan bahagia. Dan mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan. Definisi pernikahan, apa sih pernikahan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, para bunda, ketika seorang wanita menikah ya kita waktu itu menikah, saya juga dulu waktu menikah, yang kita impikan tuh apa sih? Kita bermimpi punya suami yang baik, kita bermimpi dapat suami yang melindungi. Jadi setelah menikah tuh ada yang melindungi, ada yang menafkahi, ada yang memanjakan, ada yang memberikan kasih sayang gitu ya. Kemudian mungkin ngasih bunga, ngasih hadiah, antar jemput. Kalau pakai mobil dibukain pintu mobilnya. Nah, kenyataannya setelah menikah itu tidak seperti yang dibayangkan. Kadang kita berpikir kok suami saya begini ya sekarang gitu. Kalau dulu awal-awal sepertinya baik gitu ya, sepertinya perhatian, kasih sayang. Tapi kok sekarang sibuk kerja terus. Kemudian kalau lagi ada masalah diem aja nggak mau bicara. Terus kalau pulang ke rumah itu bukannya bantu-bantu, malah asik sendiri dengan handphonenya, entah main game, entah baca-baca berita dan lain-lain. Sepertinya hanya pengen santai-santai gitu. Kemudian kalau diajak ngobrol panjang lebar, jawabannya cuma oke. Sepertinya nggak ada waktu gitu untuk menanggapi, memberikan perhatian sedikit gitu untuk keperluan kita. Nah, kondisi tersebut para bunda yang membuat ada rasa kecewa. Jadi kecewa dengan pernikahan. Kenapa? Karena ada harapan kita, impian kita ternyata berbeda dengan kenyataan yang terjadi gitu. Setelah menikah ternyata yang kita impikan tidak terjadi dan kita merasa kecewa di sana. Oke, kemudian para bunda setelah belajar tentang ilmu pernikahan, ternyata saya menemukan bahwa ternyata kekecewaan itu berasal dari kita belum paham apa sebenarnya hakikat pernikahan itu, bahwa ternyata menikah itu para bunda kita bersama dengan orang yang berbeda gitu. Sama-sama manusia tapi berbeda. Ternyata berbeda jenis kelamin itu
beda otaknya, beda hormonnya. Kemudian kemudian selain itu, selain karena tadi ya pengaruh dari tubuhnya gitu, ada juga pengaruh dari didikan sekolah, didikan orang tua, didikan lingkungan gitu, yang hasilnya kita dan suami kita menjadi dua individu yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi ketika kita berpikir, kenapa sih dia begini, kenapa dia begitu, kenapa nggak harusnya seperti ini, kan harusnya begini, kan harusnya begitu. Itu kita gitu. Suami kita, mereka punya pemahaman yang berbeda, mungkin punya prinsip yang berbeda. Nah, kemudian ketika kita menikah, akhirnya kita bersama, kita bersatu. Dan ternyata yang namanya menikah itu bersatunya yang bagus adalah seperti puzzle. Jadi boleh lihat di gambaran sebelah ya, puzzle gitu, ada dua puzzle yang dua-duanya potongannya berbeda. Dan ketika mereka menyatu dengan pas, hasilnya menjadi sempurna, utuh, dan bagus. Seperti itulah gambaran pernikahan yang harmonis. Jadi pernikahan yang harmonis itu di dalamnya bisa jadi dua orang ini benar-benar berbeda ya. Jadi yang benar itu di dalam pernikahan wajar bila ada perbedaan pendapat karena kita memang berbeda. Tapi kemudian dengan perbedaan itu bagaimana kita bisa saling memahami gitu ya. Bisa saling memahami, bisa saling berdiskusi sehingga kita bisa saling bersatu, bekerja sama dengan suami kita. Nah, di dalamnya juga tadi dalam proses penyatuan puzzle tersebut kita akan berusaha memahami suami tadi ya, memahami suami. Memahami itu memahami apanya? Memahami kelebihan suami, memahami kekurangannya, menerimanya bahwa kekurangan suami itu sebenarnya merupakan rezekinya istri loh. Kenapa? Supaya istri nanti punya manfaat untuk suaminya. Nanti dengan punya manfaat untuk suaminya merasa senang, merasa dibantu, merasa sayang, merasa bahagia gitu dengan tadi istrinya membantu, menerima dan membantu menangani kekurangannya. Oke. Jadi di garis bawahi ya, kekurangan suami itu bukan untuk dikeluhkan. Justru kekurangan suami itu adalah kesempatan untuk istri bisa bermanfaat untuk suaminya, untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Begitu, dan di situ ketika dua-duanya saling memahami, saling menerima dan saling membantu, maka pernikahannya bisa berbahagia. Nah, jadi kesimpulannya adalah hakikat pernikahan tadi sesuai definisi awal pernikahan ya, menyatukan dua orang yang berbeda. Untuk apa? Untuk saling menerima dan saling melengkapi. Kemudian ada pertanyaan nih, Dok, bagaimana ya kalau suami sepertinya tidak mau berusaha untuk memahami dan menerima? Jawabannya adalah, itu adalah kekurangan suami yang perlu kita terima. Ya, jadi tadi ya, kita mendapatkan suami yang susah berubah gitu ya, nggak mau berubah, nggak berusaha memahami dan menerima, yaitu kekurangannya yang perlu kita pahami dan perlu kita terima. Jadi itu nanti adalah satu bagian dari tugas kita membantu suami untuk pelan-pelan memahami dan pelan-pelan berubah. Terus bagaimana caranya? Itu yang nanti akan kita pelajari di sini ya. Oke, nah kemudian kalau pertanyaannya kapan nanti ya berubah gitu kalau misalnya program ini dijalankan, para bunda, untuk kapan suami berubah itu area yang bukan area yang harus kita pikirkan. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana berusaha membantu suami kita untuk untuk dapat menggapai perubahan. Kemudian tentang kapan ya berubah itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bunda misalnya terus berjuang untuk membantu, semakin lama justru kan pahalanya semakin besar ya, gitu. Tapi para bunda optimisnya selama yang saya tahu ya, yang konsul gitu, konsultasi ke saya gitu, konseling, ternyata ketika ilmunya dipakai mereka dapat perubahan tuh kadang tidak sampai nunggu berbulan-bulan loh para bunda. Ada yang pulang dari sini konsul kemudian dipraktekkan langsung ternyata ada perubahan gitu. Jadi insya Allah dengan ilmu yang benar ternyata kita bisa lebih mudah menjalani pernikahan dan bisa mendapatkan perubahan pada pasangan kita. Maksudnya kesempatan perubahan yang sangat-sangat besar pada pasangan kita. Jadi semangat ya. Nah, kemudian para bunda kita juga perlu ingat
tadi ya, suami kita yang punya kekurangan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekurangan yang ada pada suami kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita belajar ya, kita belajar lebih banyak lagi. Supaya kita bisa kita punya kesempatan untuk bisa bersabar gitu ya, belajar misalnya, ini saya punya suaminya yang pemarah gitu. Nanti ketika kita bersama suami kita akan belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dengan adanya suami kita. Mungkin ada lagi yang punya suaminya yang secara ekonominya kurang gitu. Akhirnya kita belajar menjadi seorang istri yang bisa mendukung suaminya, atau mungkin kita punya keterampilan berkembang jadi punya keterampilan bisnis yang lebih keren lagi. Kenapa? Untuk membantu suami kita. Jadi tadi kita bisa menjadi lebih hebat justru dengan adanya kekurangan dari suami kita. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih dari salah satu yang konsul. Dok, kalau suami KDRT apa saya harus nerima tuh? Nah, para bunda, suami KDRT ini juga sama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tenang para bunda, kenapa sabar bunda itu tidak gratis. Semua ada bayarannya. Jadi semuanya akan Allah bayar gitu dengan dengan pahala yang berlimpah. Yang penting catatannya bundanya ikhlas menerima. Begitu. Nah, sisi lain kita juga tidak boleh membiarkan suami kita terus KDRT kepada kita sampai kita bonyok, bengep dan trauma dan lain-lain ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana menangani suami KDRT, mengapa mereka KDRT dan bagaimana cara menanganinya. Nah, sedikit para bunda, suami KDRT itu hati-hati. Jadi ternyata suami KDRT itu bukan berarti benci. Suami KDRT itu bisa jadi disebabkan karena ada masalah kurang keterampilan dalam pengendalian emosi. Jadi beberapa suami yang tadi ya misalnya KDRT itu mengalami masalah kurang dalam hal pengendalian emosi, sampai akhirnya mengucapkan kata-kata yang kasar misalnya ataupun sampai fisik. Nah, kenapa sampai bisa begitu ya, suami bisa sampai begitu, itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu bisa jadi karena ada gangguan kejiwaan waktu zaman dulunya ada trauma di masa lalu gitu ya. Ada ketidaknyamanan di masa lalu, ada inner child misalnya, dan itu perlu diterapi nantinya. Nah, setelah kita paham bahwa ini perlu diterapi, silakan para bundanya membantu suaminya untuk tadi segera sembuh gitu ya, dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Karena masalah gangguan pengendalian emosi ini sangat-sangat bisa diterapi. Oke, baik, kira-kira demikian ya untuk tentang hakikat pernikahan itu seperti apa. Dan sedikit menjawab beberapa pertanyaan tadi, keraguan dari beberapa yang konsul. Baik para bunda, sekarang kita masuk ke tugas. Jadi para bunda, saya akan memberikan tugas di setiap selesai materi ya pada para bunda untuk bunda kerjakan. Boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi bila dikerjakan insya Allah bunda akan mendapatkan manfaat dari pengerjaan tugas tersebut. Dan untuk tugas minggu ini ada beberapa, silakan dicatat ya. Oke, yang perlu kita catat ya tadi dari bahasan yang materi minggu 1 ini, kita bisa dapat kesimpulan bahwa manusia itu diciptakan dengan banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Ya, jadi jangan ditukar ya. Jadi yang banyak itu kelebihannya dan sedikit kekurangan. Jadi silakan, tugas yang pertama adalah para bunda silakan tulis minimal 10 kelebihan suami. Oke, kemudian tugas yang nomor 2, silakan tulis maksimal 3 kekurangan suami. Tugas yang ketiga, bila nanti bunda menemukan kekurangannya lebih dari 3 ya, misalnya ketemu ya kekurangannya suami saya banyak nih, silakan bunda catat, dan kemudian nanti wajib mencari catatan tambahan kelebihan suami sehingga bisa mencapai sekitar 20 kelebihan. Oke, kemudian yang nomor 4, silahkan nanti bunda buka tuh bukunya ya, kemudian lihat, ingat-ingat, boleh dilihat, boleh sambil diingat-ingat kelebihan-kelebihan suami, dan silahkan syukuri kelebihan suami setiap hari sesering mungkin, minimal bangun tidur dan sebelum tidur. Oke, demikian ya, ada 4 tugas.
Nah, untuk cara menulis kelebihan, silakan tulis dengan susunan kalimat positif. Misalnya, suami saya suka membantu, suami saya orangnya sabar, suami saya simple, suami saya rajin, misalnya, ya silakan tulis dengan bahasa yang positif. Nah, cara menulis kekurangan juga sama, menggunakan bahasa yang positif. Misalnya apa? Kalau misalnya suami kita kasar gitu ya, kasar, suka berbahasa kasar, tulisnya bukan kasar, tapi tulisnya kurang lembut gitu ya. Jadi kurang lembut, jadi katanya positif, lembutnya positif. Terus misalnya suami kita suka marah, nanti pilih kalimat yang positif, misalnya belum terampil mengendalikan emosi ya, atau belum sabar. Oke, kemudian misalnya suami kita cuek, bahasanya pilih kurang perhatian gitu. Jadi tetap menggunakan kata positif. Oke. Baik, para bunda, demikian materi untuk video yang pertama dan tugas yang minggu pertama. Semoga bermanfaat untuk para bunda semua, dan sampai bertemu kembali nanti di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.